Dan yang awalnya ingin menggelar pesta nikahan El Shifa ala-ala Javanese Royal Wedding mengaku tidak bisa mewujudkan keinginannya itu karena masalah biaya. Alias Dani lagi bokeh dan tak punya uang buat bikinin pesta nikah besar-besaran buat El Rumi. Cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, ngapain lama-lama. Tahun ini nggak sih? Tahu, belum tahu. Persiapan akan ada royal wedding lagi atau seperti apa? Enggak kayaknya, udah. Dua sejoli El Rumi dan Shiva Haju lagi happy karena sudah tunangan dan sebentar lagi bakal jadi manten. Kabarnya El Shiva akan melangsungkan pernikahan tahun ini. Sehingga bulan Ramadan tahun depan, El Shiva sudah resmi jadi pasutri dan bisa menjalankan ibadah puasa bersama. Dikit dong El, persiapan pernikahan bener gak sih El? Tahun ini atau tahun depan El? El, Ya. mau bikin acara besar kayak Mas Al dan Alisa gak sih El? Ya nanti jumpa aja, doain aja lancar, doain terbaik. Iya. Tema dan konsepnya El, seperti apa El? Udah ada omongan belum El? Doain ya. Thank you El. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Penyanggala sih kan. Ya, apa sih? Seperti apa sih Siva? Ya, senang ya. Tahun ini kayaknya. Ya, saya maunya sih Royal Javanese ya. Kalau El nggak tahu. Kita juga minta doa kepada para netizen untuk bisa lancar sampai hari hanya kapan nanti ada tanggal mainnya. El Rumi sudah melamar Shiva Haju secara romantis di Swiss dengan cincin tunangan elegan klasik yang harganya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Lantas, kapankah hari pernikahan El Shiva? Benarkah Ahmad Dhani dan Maya Estianty sudah mulai siap-siap bakal mantul lagi? Belum ada persiapan, baru tunangan aja. Tunangan aja, tapi rencananya udah ada kapan? Belum ada, belum tahu. Doain ya guys ya, mudah-mudahan lanjut sampai ya kita nggak pernah tahu yang namanya rencana Allah ya. Kita bukan berarti artinya El Rumi udah serius banget, tapi kan semua tentunya kehendak Allah ya, izin Allah juga ya kan gitu. Selamat buat Shiva, welcome to the family. Walaupun belum 100% tapi dengan dilamar dengan dikasih cincin tuh sama dengan 100% masuk ke keluarga Mesri. So Shiva, congratulations. El Rumi juga congratulations. And salam dari Dedi lagi di Singapura. Dan pokoknya buat kalian berdua aku doain semoga lancar sampai hari H, dan juga para netizen doain ya buat anak Shiva dan juga El Rumi. Ahmad Dhani dan Maya Estianty masih belum tahu kapan akan mantul lagi dan menikahkan El Rumi dengan Shiva Haju. Tapi besar kemungkinan pernikahan El Shiva tidak akan digelar semewah dan semegah Al Ghazali Alisa Dagise Wedding. Dan yang awalnya ingin menggelar pesta nikahan El Shiva ala-ala Javanese Royal Wedding mengaku tidak bisa mewujudkan keinginannya itu karena masalah biaya. Alias Dani lagi bokeh dan tak punya uang buat bikinin pesta nikah besar-besaran buat El Rumi. Cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, ngapain lama-lama. Tahun ini nggak sih? Tahu, belum tahu. Persiapan akan ada royal wedding lagi atau seperti apa? Enggak kayaknya, udah habis duitnya. Benarkah musisi legendaris kelas Ahmad Dhani yang kini jadi anggota DPR tidak punya duit buat bikin pesta nikahan besar buat El Rumi? Relakah Maya Estianty melihat El menikahi Shiva secara sederhana, padahal El punya ayah sambung Irwan Dhani Musri yang tajir melintir? Ya, bukan aku pelit, bukan. Iya, nggak mau. Aku gimana El aja? Aku paling ntar minjem geblok-gebloknya aja. Ini gue geblok kayak semua ini. Dulu juga kan mau, dulu maunya di masjid aja dia, ya udah. Maunya di masjid aja, ya udah, nggak apa-apa. Maunya Kak. Selamat tunangan buat KL dan Kak Shiva. Ya, semoga langgeng. Terus abis itu, ya pokoknya semoga langgeng. Karir dulu ya. Oke. Karir dulu ya. Ayo, mari kita tunggu sama-sama nih ya pemirsa. Kira-kira beneran nggak nih El Rumi dan juga Shiva Haju bakal menikah dengan konsep yang sederhana. Lamarannya aja kan mewah banget tuh ya, di Swiss gitu.
Ini yakin mau nikahnya sederhana. Soalnya kan kalau kita lihat kolega Bunda Maya dan juga Ahmad Dhani ini banyak banget. Apa nggak sayang gitu ya? Coba-coba mungkin bisa tuh ya dibicarakan lagi. Eits, tapi kalau memang nikah sederhana memang menjadi keinginannya El dan juga Syifa, ya mau gimana? Kita sih yang penting, ya nggak sih, pasangan tuh yang penting adalah happy bersama. Dan orang tua pasti dukung-dukung aja ya kan? Well, coming up next pemirsa, ada cerita lucu nih dari Amanda Manopo. Jadi sejak nikah nih bersama dengan Kenny Austin, aura lucu sekaligus happy Amanda nih kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Menjalani perannya sebagai istri, Amanda ini getol banget. Bikin sarapan sampai siapin bekal suami ke lokasi syuting. Tapi keselip juga tuh ya. Curhatan hati dari Amanda yang katanya debat nih sama suaminya soal rumah. Loh, ini kenapa nih ya masa debat soal rumah? Eits, tapi tunggu dulu nih. Jangan nebak-nebak sembarangan ya. Mendingan kita lihat aja bersama-sama yang satu ini. Belum genap seminggu jadi istri Kenny Austin, Amanda Manopo rajin bangun pagi buat siapkan sarapan untuk suami. Gak perlu menu yang repot, Amanda pastikan menu sarapan untuk suami menu yang sehat. Semangat bikin sarapan, Amanda malah cosplay Wonder Woman. Yoi. Sekarang mau masak telur scrambled egg dulu. English breakfast ala Amanda Wonder Woman. Selamat makan, ini jusnya. Makasih sayang. Aku cobain ya. Penampilan Amanda memang bikin salfok banget. Padahal sebelumnya Amanda sempat curhat kalau ia dan Kenny debat soal rumah. Maklum, pengantin baru, impian punya rumah sudah pasti jadi prioritas. Sayangnya Kenny dan Amanda punya pilihan lokasi yang beda banget. Hobi gue untuk tinggal di daerah Tangerang karena teman-temannya banyak di sana. Jadi gue lagi melobi dia untuk tinggal di daerah Jaksel ini. Dan kemarin kita tuh sempat kayak mau beli cluster lagi. Nah tapi dia lebih baik bangun rumah dari awal. Tuh jadi kita masih cari-cari dulu. Dan gue juga nggak mau terlalu buru-buru banget. Karena lagi masih melobi dulu say. Semoga lebihan aku berhasil ya untuk dia mau memilih untuk tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tangerang atau Jakarta Selatan, ya pasti Amanda tetap akan ikut kata Kenny. Jadi istri yang tunduk pada suami. Gak cuma itu, pengabdian Amanda sepertinya gak main-main. Perempuan 25 tahun yang bucin abis sama suami, rela belajar masak bareng mama mertua demi Kenny. Bak anak sendiri Juwita, ibunda Kenny pun nampak hangat dan akrab ketika bikin nasi goreng kesukaan Kenny. This is it. Nasi goreng lapcong. Yeah. Nasi goreng lapcong buatan mantu dan mama. Kenny yang sibuk dengan syuting stripping bikin Amanda lebih banyak waktu di rumah. Gak heran kalau Amanda pilih eksplor diri di rumah, terutama di dapur. Beneran gak ada planning bulan madu? Gak ada tuh, gue bulan madu dulu gak ada, disuruh langsung kerja. Ini stripping, dia lebih kerja setiap hari, akunya enggak. Aku di rumah, aku jadi ibu rumah tangga banget. Aku masak, gitu. Emang iya? Pernikahan Amanda dan Kenny memang sempat jadi kabar yang mengejutkan. Meski tanda-tanda hubungan keduanya sudah ramai tersebar di jejaring media sosial. Banyak orang tak menyangka jika cinta mereka berujung di dunia nyata. Namun ada pengakuan Amanda sebelum akhirnya ia menerima lamaran Kenny hingga sebelum sampai akhirnya ada pernikahan ini, aku ngomong sama dia, lebih baik aku sendiri. Karena aku ngerasa kayaknya kebahagiaan itu memang gak bisa aku dapetin deh. Dan itu kita bertanya-tanya, jangan sampai apa yang kita ambil ini kepilihan yang salah. Karena kan Kenny pun ya udah tahu apa yang udah aku laluin, bagaimana cerita-cerita dari sebelumnya. Ya kayak lebih better aku sendiri aja, karena aku nggak mau nanti orang yang di samping aku jadi sakit hatinya dengan
dengan ada pemberitaan di luar yang macam-macam, terus habis itu kamu nggak akan punya kehidupannya normal, terus habis itu kayak ya banyak lah mixed feeling, kayak sampai aku ngerasa Tuhan, kayak aku sendiri aja nggak apa-apa kok. Kemeriahan pesta ulang tahun putra kedua Baim Wong dan Paula Verhoeven, Kenzo El Drago Wong, telah berlangsung. Sayangnya Mama Paula Verhoeven tak bisa hadir di momen penting bagi anaknya itu. Sebab Paula disebut-sebut sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Sejatinya, ultah Kenzo tepatnya tanggal 9 Oktober, namun entah mengapa Baim Wong memestakannya di saat mantan istrinya Paula tak di Indonesia. Namun demikian, sebagai ibu, Paula tetap membawa kebahagiaan anaknya dalam doa. Ya Allah, jika aku tidak bisa selalu berada di sisi mereka, maka titipkan cinta dan perlindungan-Mu dalam hidup mereka. Doa Mama selalu menyertai-Mu di setiap nafas dan langkah kecilmu. I love you, Nak. Amin, insya Allah, alhamdulillah dapat kesempatan bisa umroh lagi. Iya. Kenzo udah 4 tahun nih kan. Oh, masya Allah, cepet banget waktunya. Yang pastinya kita sebagai ibu doain yang terbaik buat anak-anak dan selalu dalam lindungan Allah. Selamat ulang tahun untukmu, ku doakan yang terbaik. Momen bahagia Kenzo di ultahnya yang keempat yang dibagikan langsung di media sosial Baim Wong itu dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah artis ternama seperti Cinta Laura, Luna Maya, hingga Arya Saloka. Lantas bagaimana tanggapan Paula? Sambil doa juga posting Kenzo ulang tahun berbarengan itu gimana? Udah pulang sih masih ya, kan kalau ibu selalu mendoakan anaknya aja. Jika benar ia sudah di Indonesia, mengapa pula ia tak hadir? Padahal anak bungsunya tentu sudah merindukan sang kehadiran sang bunda. Kabarnya bukan kali ini saja Baim menggelar pesta ultah anak-anak dirayakan tanpa sepengetahuan Paula Verhoeven. Namun demikian, Paula tak henti mendoakan anak-anaknya. Selain itu, ia mengaku telah mengirimkan kado istimewa teruntuk Kenzo. Banyak, doanya banyak pasti ya. Pokoknya yang terbaik buat anak-anak saya dan saya. Mungkin kasih kado apa juga kalau udah. Saya udah kirim kadonya. Makasih duluan nih Mas, maaf saya ada meeting lagi, mari. Baim Wong kembali dinyinyirin netizen usai menggelar pesta ultah anak bungsu pada saat bundanya tak berada di Jakarta. Lantas kenapa pesta sengaja digelar di saat Paula tak ada di Indonesia? Dan benarkah Baim Wong sengaja menghindarkan Paula dari pesta Kenzo? Aduh, tolong ya, ini jangan sampai bikin suasana menjadi panas lagi. Tahan, oke, tarik napas. Positive thinking itu harus, pemirsa ya. Mungkin memang ini waktunya yang gak ketemu gitu. Pas Paula umroh, pas banget juga nih Baim Wong merayakan ulang tahunnya Kenzo. Alhasil, ultah Kenzo ini gak ada Paula lagi deh. Jelas kesedihan mungkin pasti ada ya, tapi kita doakan semoga di ulang tahun Kenzo berikutnya Paulanya bisa hadir. Alright deh pemirsa GTV semuanya, sekarang Natasha pengen ingetin nih untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jermania pamit undur diri. See you tomorrow. Bye-bye.